Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom kami di Pojok Pintar Manajemen seri ke-10 tahun 2023. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen yang kali ini berbarengan dengan Members Gathering dari Product Development Management Association Indonesia atau PDMAI. Ini adalah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja, yang awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 yang saat diberlakukannya PPKM, namun karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema masa depan kendaraan listrik di Indonesia, masa depan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, yang akan mengangkat ekosistem dari sebuah industri yang marak dan dibicarakan di akhir-akhir tahun-tahun ini, yaitu kendaraan listrik dengan segala data terkini, tantangan, peluang, serta roadmap ke depan yang bisa kita cermati dari perspektif product development dan juga inovasi. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam acara perbincangan atau panel diskusi dan juga Q&A session yang berlangsung di 1 jam atau 1,5 jam ke depan, izinkan saya memperkenalkan produk-produk PP Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Iya, kita di PP Manajemen ada program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi bagi Anda yang ingin menambahkan kompetensinya di bidang sertifikasi ataupun apapun juga ya, baik itu dalam ataupun luar negeri. Dan juga kita ada pembelajaran Inggris atau in-house training, ada research consultation, juga kita akan ada assessment untuk SDM, assessment and recruitment, juga sekolah tinggi manajemen atau PPM School of Management. Nah, di setiap acara atau event pastinya kita akan ada aturan main supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Aturan mainnya adalah sebagai berikut. Selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute untuk suaranya, dan dalam mengikuti diskusi, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif, ya. Dan juga nanti kita ada sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini akan dibuka ketika moderator mempersilahkan atau saya nanti akan mempersilahkan. Dan juga apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya, partisipan tinggal mengklik raise hand atau bisa menuliskan jawaban atau pertanyaannya di chat box yang telah tersedia. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand-nya. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan kami ke depan dalam acara-acara ke depan, feedback pastinya diperlukan. Maka setiap peserta atau partisipan diharapkan mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Kira-kira demikian ya Bapak dan Ibu ya. Ya, baiklah, kita akan masuk ke dalam acara inti kita, yaitu paparan dan juga Q&A. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan 2 pembicara yang pastinya sangat expert di bidangnya. Yang pertama, kita sudah kedatangan Kepala Divisi Pengembangan Usaha PP Manajemen, Dr. Alain Wijanarko, STMT, yang pastinya sudah tidak asing lagi ya di Pohon Pinman ya Pak ya. Kadang jadi pembicara, sekarang jadi moderator, sekarang jadi pembicara lagi gitu loh ya. Jangan bosan ya Pak Alain ya. Ya begitulah kehidupan. Baik, sekelumit tentang pengalaman profesional beliau, selain menjadi Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan PP Manajemen, beliau juga pernah menjabat di berbagai instansi juga ya, dan juga industri, pernah di PT Hitachi Construction Machinery dan juga pernah menjabat sebagai Head of Consultation Division di PT Binaman Utama, dan sekarang menjadi Kepala Divisi dari Usaha Pengembangan Kegiatan PP Manajemen. Dengan latar belakang pendidikan beliau yaitu sarjana teknik mesin dari Universitas Trisakti dan juga magister teknik dari Universitas Trisakti dan juga doktor lulusan dari ITS
teknik industri, pastinya paparan yang akan disampaikan ini sangat-sangat menarik. Langsung saja kita berbicara dengan Pak Alain. Halo, apa kabar nih? He's my boss actually. So, Pak Alain, apa kabar Pak? That's why I'm here. Yeah, that's why I'm here. Mesti ini ya. Oke, Pak Alain. Kita kan sedang berbicara tentang ekosistem ya, ekosistem dari sebuah industri mobil listrik. Pastinya kalau mobil sudah ada, tapi sekarang mobil listrik nih yang kita bicarakan ya, dan pastinya for some reason ini adalah hal yang baru gitu ya. Nah, mungkin kita bisa dicerahkan gitu ya dengan paparan Pak Alain, bagaimana sih bisa sebuah movement ini, kalau boleh dikatakan demikian ya, atau industri ini bisa terakselerasi, bisa percepat dan juga maksimal. Karena begini Pak Alain, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270 juta sekian itu, serapan mobil listriknya tidak secepat negara lain untuk mengadopsinya. Nah, what's wrong gitu? Apa sih yang bisa mempercepat dan kendalanya kira-kira kalau dilihat dari tinjauan akademisi gimana sih untuk bisa supaya ekosistem ini bisa mempercepat laju dari memasyarakatkan mobil listrik di Indonesia? Gitu kira-kira Pak Alain ya besarannya. Silakan. Oke, baik. Dijawab sekarang atau nanti? Oh iya, ini pengantarnya gitu loh. Jadi langsung boleh langsung Baik. menjelaskan. Silakan Pak. Ya, mungkin ketika kita bicara mengenai percepatan sebuah peradaban gitu ya, kalau saya boleh katakan sebagai peradaban, memang ini tidak hanya tugas satu pihak saja gitu ya. Nah, tentunya kalau dari sisi pandangan akademisi nanti mungkin saya akan melihat dari sisi secara konsep pentahelixnya, di mana ada peran dari pemerintah, kemudian peran dari akademisi, ada peran dari masyarakat, kemudian juga kita bicara peran dari industri dan juga peran dari media. Tentunya semua peran-peran tadi harus berjalan secara bersamaan gitu ya, dan pastinya satu sama lain terkait dan harus saling mendukung. Mungkin untuk awalnya itu dulu saja. Oke. Ini sangat menarik juga karena banyak sekali yang saya baca pastinya Bapak dan Ibu dan pastinya Bapak dan Ibu para peserta dari Pohon Pinman ini juga mengetahui info-info terbaru gitu ya tentang banyaknya kebijakan gitu ya, dan juga pastinya tantangan. Kenapa? Karena nggak bisa beli, mahal, apa segala macam gitu ya, dari sisi financingnya dan segala macam. Nah, bagaimana sih Pak Alain sebetulnya awal untuk mengembangkan sebuah ekosistem yang benar? Itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan awal muasalnya gitu. Iya, kalau kita bicara ingin mengembangkan suatu ekosistem, di dalam ekosistem sendiri itu perlu ada peran juga. Ya, ada yang berperan sebagai, ya kita bicara sebagai orkestratornya gitu ya. Artinya apa? Artinya si pihak yang menjadi orkestrator itu dia mampu untuk meng-create value bersama di dalam ekosistem. Nah, siapa yang di-create? Yang di-create adalah anggota dari ekosistem tadi. Mungkin kita bicara memang anggota inti dari ekosistemnya, kemudian kita bicara dari sisi, oke, kalau sudah ada anggota intinya, untuk bisa mengorkestrasi si ekosistem tadi, tentunya kita membutuhkan suatu teknologi. Nah, teknologi itu juga perlu dikembangkan. Kemudian juga kita perlu berbicara mengenai siapa yang menjadi komplementer, siapa yang menjadi ya boleh dikatakan sebagai variasinya gitu ya, sebagai variasi ya. Karena kalau tidak ada variasinya, ekosistemnya juga akan berjalan di tempat ya. Dan yang gak kalah pentingnya juga perlu ada ekosistem-ekosistem lainnya di luar ekosistem yang sudah ada. Jadi antar ekosistem dia membuat suatu jaringan tersendiri dan ini membuat suatu ekosistem yang lebih besar lagi. Ya, mungkin gambaran awalnya seperti itu ya. Nanti kita coba gali lagi. Oke, ya. Silakan. Mungkin bisa langsung dicerahkan ya kita. Baik, siap.
Oh iya, sebelum itu tapi kita juga mau berkenalan dengan narasumber berikutnya ya. Pastinya tidak terlupakan ya, yang satu lagi sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Anugraha Desmerkoledi Selamat dengan sore. yang biasa dipanggil dengan Pak Nuki. Selamat Sahabat sore saya. Pak David. Iya, Terima kasih undangannya nih. Oh iya, sorry. pastinya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobil Listrik. Beberapa pengalaman profesional beliau adalah pastinya ada di berbagai institusi dan juga foundation ya yang memang sangat-sangat prominent, antara lain di Putra Sampurna Foundation, pernah juga di Raja Wali Foundation. Bapak dan Ibu bisa membacanya langsung, dan juga dengan latar belakang pendidikan beliau di Thunderbird School of Global Management dan juga Master Degree di Development Economics and International Development Ritsumeikan Asia Pacific University dan juga di Atmajaya. Dan pastinya nanti paparan dari beliau, dari Pak Nuki ini akan mencerahkan kita tentang apa sih dan juga bagaimana sih yang terbaru di ekosistem mobilitas listrik. Selamat datang ya Pak Nuki. Selamat. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan kembali ke Pak Nuki, sekarang balik lagi ke tadi Pak Alain ya. Sekarang kami persilakan Pak Alain untuk bisa memberikan paparannya sebelum nanti kita ngobrol sama Pak Nuki nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang David. Ya, saya biasa mengambil Bang David soalnya. Saya akan membicarakan dari sisi ekosistemnya, mungkin kebanyakan ekosistemnya, dan seperti tadi yang di pembukaan awalnya, kita bicara mengenai bagaimana kita bisa membuat ekosistem ini bisa survive, bisa bertahan gitu ya. Oke, nanti kalau kita bicara mengenai detail mengenai mobil listriknya, saya serahkan kepada Pak Nuki gitu ya. Oke, next. Baik, jadi di sini kita akan sama-sama mencoba berbagi wawasan, berbagi pandangan mengenai apa itu ekosistem bisnis, dan nanti sedikit bercerita juga mengenai bagaimana sih perkembangan dari kendaraan berteknologi listrik gitu ya. Oke, next. Oke, kalau kita bicara dari ekosistem bisnisnya sendiri, ini kalau saya sebagai akademisi tentunya melihat ketika kita bicara ekosistem itulah sesuatu atau suatu jejaring ya, atau suatu network di mana di situ ada sebagai pemasoknya, kemudian ada sebagai distributornya, dan kemudian ada pelanggan, ada pesaingnya juga, dan ada unsur yang menjadi regulatornya dan unsur-unsur lainnya yang semuanya ketika dia kerjasama atau berintegrasi atau terkait satu sama lain, ini hubungannya adalah aliran suatu produk. Produk ini bisa berupa barang maupun berupa layanan gitu ya. Dan ini tentu konteks dari ekosistem ini ketika secara besarnya itulah berbicara mengenai kooperasi maupun kompetisi gitu ya. Dan ketika kita bicara ekosistem juga, di dalam ekosistem di setiap entitasnya itu akan saling terpengaruh satu sama lain. Dan yang pasti ketika kita bicara ekosistem, anggota dari ekosistem itu setidaknya memiliki nilai tambah terhadap yang lain. Karena kalau tidak memiliki nilai tambah, secara langsung dia akan terlepas dari ekosistemnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara ekosistem ini benar-benar menjadi pemersatu. Jadi ekosistem ini sebagai pemersatu, di mana anggotanya memiliki keahlian, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain gitu ya. Dan tentunya hubungan yang terjadi dari anggota ini sifatnya adalah dinamis gitu ya. Dan memang tujuan dari ekosistem adalah berkembang secara bersama gitu. Jadi tidak bisa ada namanya ego sektoral gitu ya, atau tidak ada yang namanya ego satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk gambaran secara konsepnya, ini saya ngambil dari ekosistem Canvas ya. Ini semata-mata untuk mempermudah, gitu ya. Jadi siapa sih yang akan terlibat di dalamnya, gitu ya. Dan akan ada peran apa di dalam ekosistem bisnis tadi. Oke, saya akan mulai dari sisi sebelah, kalau di saya itu sisi sebelah kiri gitu ya. Jadi kita bicara mengenai
what we want to do gitu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita bicara apa yang perlu kita lakukan, ini kita bicara mengenai apa yang menjadi value atau apa yang kita janjikan kepada si pelanggan kita. Jadi ekosistem itu dia mempunyai misi atau mempunyai visi untuk bisa melayani si bisa ekosistem lain, bisa langsung kepada si klien gitu ya atau customer-nya ya. Dan tentunya ada kompetitor di situ dan kemudian bahwa ekosistem ini harus menghasilkan sesuatu bagi ekosistemnya itu sendiri. Kalau enggak nanti ekosistemnya itu akan mati gitu ya. Jadi dia harus menghasilkan sesuatu bagi anggota ekosistemnya. Oke, yang di sebelah kanan kita bicara mengenai siapa yang diperlukan untuk membuat yang ada di sebelah kiri itu berhasil gitu ya. Mulai dari yang saya katakan tadi orkestratornya, kemudian ada kita bicara core partnernya, kemudian teknologinya apa gitu ya, komplementornya bagaimana dan bagaimana ekosistem ini bisa berhubungan dengan ekosistem yang lebih luas lagi. Oke, next. Oke, kalau saya ingin membahas mungkin ya agak sedikit lebih masuk ke dalamnya ya. Kita mulai dari what we want to do. Nah, ketika kita bicara what we want to do di dalam ekosistem, nah ini kita khususnya untuk bicara mengenai mobilitas listrik, kita perlu melihat perkembangannya, ya perkembangannya dulu sampai sekarang itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin kita akan lanjut selanjutnya. Nah, ketika kita bicara teknologi ya, dulu ya ketika berandai-andai atau bukan berandai-andai, tapi ketika kita flashback ke beberapa dekade gitu ya, beberapa abad silam gitu ya, di mana teknologi itu memang masih mengandalkan kekuatan atau tenaga manusia dan tenaga hewan ya, sehingga bumi masih sedemikian baiknya gitu ya. Jadi hijau, terus kemudian juga polusi mungkin tidak ada gitu ya, polusi secara karbon mungkin tidak ada. Nah itu mungkin kita kenal dengan penggunaan kuda untuk alat transportasi. Oke, seiring perkembangan teknologi ya, kita bicara mungkin next lagi. Seiring perkembangan teknologi ya, orang mulai berpikir ada suatu teknologi atau ada sesuatu mekanisasi atau mesin-mesin gitu ya. Oke, next. Sehingga muncul yang namanya kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, kendaraan-kendaraan bermotor ini mulai dikembangkan kalau sekarang kita kenal dengan motor bakar gitu ya, atau istilahnya adalah internal combustion engine mungkin ya, tapi pada waktu itu mungkin belum secanggih sekarang ya, masih sifatnya sederhana. Tapi jangan salah, ketika berkembang motor bakar ini sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya teknologi listrik, motor berteknologi listrik itu juga sudah mulai dikembangkan. Ya, tapi karena satu dan lain hal gitu ya, salah satunya adalah ketersediaan dari energinya. Kalau kita bicara motor bakar, energinya mungkin menggunakan bahan bakar fosil dan itu mungkin lebih mudah untuk dikelola pada waktu itu ya. Sehingga yang lebih populer atau yang lebih dominannya adalah masih berupa teknologi motor bakar. Oke, lanjut. Sehingga mulai ada kendaraan-kendaraan dengan tipe-tipe yang lebih besar gitu ya, dengan tipe-tipe dengan permesinan yang lebih rumit, yang lebih kompleks ya dari sebelumnya. Oke. Sehingga kita kenal kendaraan-kendaraan yang model-model sekarang gitu, dan ini saat ini memang masih mendominasi. Jadi kendaraan bermotor bakar atau yang istilahnya adalah internal combustion engine itu masih menjadi primadona saat ini ya, masih banyak sekali di luaran ya. Hanya saja karena terlalu banyak tadi di era sekarang atau beberapa era sebelumnya gitu ya, atau beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa bumi kita sedang tidak sehat. Ya, bumi kita sedang tidak sehat, kemudian ada peningkatan polusi, terus kemudian ada pemanasan global dan lain sebagainya. Kemudian muncul lagi nih yang tadinya sudah diteliti terkait dengan motor berteknologi listrik, sekarang ini sudah mulai bermuncul lagi, setidaknya bukan sekarang ya, tahun 2000, kita bicara 2000, mungkin sekitar 2012 itu sudah mulai booming lagi nih penelitian-penelitian mengenai kendaraan-kendaraan bertenaga listrik ya. Oke, next.
Sehingga kita kenal sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai bertumbuh nih kendaraan-kendaraan berteknologi listrik. Saya tidak hanya mengatakan hanya mobil saja gitu ya, karena sekarang sudah ada motor listrik, sudah ada sepeda listrik, sudah ada hoverboard gitu ya, dan macam-macam ya. Kenapa itu bisa sekarang populer? Ya, karena tadi salah satunya adalah kesadaran terkait dengan kondisi lingkungan sekarang, di mana polusi ya, polusi udara itu sudah ada yang mengatakan bahwa memang sudah sangat tinggi sekali. Nah, keuntungan dari menggunakan tenaga listrik ini, kendaraan bertenaga listrik itu bisa digunakan di ruang tertutup karena dia tidak memberikan suatu polusi. Sehingga kalau kita lihat di kantor-kantor yang cukup besar gitu ya, orang mondar-mandir enak aja tuh pakai yang jalan-jalan gitu ya, roda satu dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu tidak menimbulkan kesesakan di dalam kantornya ya, karena dia tidak membuat polusi. Oke. Nah, next. Nah, ini mungkin sedikit video mengenai bagaimana perkembangan kendaraan listrik di Future kedepannya. concept cars. Number 3, Mercedes-Benz Vision AVTR. Inspired by the movie Avatar, the Mercedes-Benz Vision AVTR is highly futuristic. It's powered by 4 electric motors. Its exterior is sleek and flashy, while its interior has a dashboard illuminated by overhead projectors and a knob between the driver and passenger that allows either person to pilot the vehicle. Number 2, Rolls-Royce 103EX. With no steering wheels, gas pedals, or any controls to speak of, the electric-powered Rolls-Royce 103EX kinda stands out. It's driven entirely by an AI, and as of now, the plan is to launch it in 2035. I can't wait. Number 1, Fiat 120. Small but mighty, the Fiat 120 is an electric vehicle that's set to hit showrooms before 2025. Features a smart-looking boxy exterior, a bright red and white interior, and an almost racing car-like steering wheel. It is truly unique. Ya, oke. Nah, kalau kita ngelihat dari beberapa tampilan tadi, ada suatu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ke depannya kalau kita ingin mengembangkan suatu ekosistem, tentunya menghasilkan tadi unique value proposition-nya itu apa? Mungkin ini suatu pandangan gitu ya, suatu opini yang kita bisa berdiskusi di sini. Kalau kita bicara mengenai kendaraan tenaga listrik atau supaya terjadi percepatan, produknya adalah next elektrik, menggunakan teknologi pintar, dan mengundang perhatian. Ya, kalau kita lihat tadi ya, beberapa kendaraan-kendaraan ini sangat menarik perhatian ya ketika dia jalan dengan beberapa lampu-lampunya. Oke. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam siapa yang berkepentingan atau siapa yang bisa membuat produk-produk tadi itu bisa terjadi atau siapa yang bisa membangun ekosistemnya gitu ya. Oke, mungkin untuk masuk ke dalam siapa yang mengembangkan, saya mau menganalogikan untuk yang mudahnya adalah menganalogikan ekosistem di lautan gitu ya. Oke, next. Nah, ketika kita bicara mengenai ekosistem di lautan ya, di situ ada yang peran sebagai orkestrator. Ya, orkestratornya siapa? Orkestrator yang membuat si ekosistem laut ini tetap bagus, tetap baik, tetap tidak terjadi eksploitasi besar-besaran dan lain sebagainya. Itu siapa? Yaitu kalau di dalam gambar ini, di dalam analogi ini adalah si manusianya itu sendiri. Ya. Kemudian siapa yang menjadi anggota dari ekosistemnya atau siapa yang perlu ada di dalam ekosistemnya, itu kita bicara core partner. Nah, ketika kita bicara core partner itu ya siapa? Ikan-ikannya, kemudian makhluk-makhluk lautnya, makhluk-makhluk yang ada di dalam laut, kemudian lautnya itu sendiri gitu ya. Nah, si orkestrator ini perlu menjaga supaya lautnya tidak polusi, kemudian ikan-ikannya juga tidak tereksploitasi secara besar-besaran ya, sehingga ekosistemnya yang ada di dalam itu benar-benar terjaga. Tentunya ini tidak bisa berjalan secara manual, perlu ada yang namanya teknologi di situ gitu ya. Teknologi yang memperlihatkan bagaimana populasi dari jumlah ikan, populasi atau kondisi dari lautnya itu sendiri gitu ya. Dan juga ada yang namanya memang pihak-pihak yang menjadi komplementer gitu ya, atau pihak-pihak menjadi penambah gitu ya, penambah uniknya di dalam sebuah ekosistem ya.
Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana ekosistem ini bisa terjalin dengan ekosistem lain di luar sana. Sehingga ada yang namanya kapal besar yang dia siap untuk bekerja sama dengan nelayan-nelayan yang ada. Jadi ini mungkin saya ambil analoginya untuk mempermudah siapa sih yang perlu ada di dalam ekosistem gitu ya. Nah, kalau khusus kita bicara mengenai mobil listrik ya, ada data yang coba saya temukan gitu ya. Ternyata memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bicara Tiongkok itu merupakan negara dengan pengguna mobil listrik terbanyak dan juga jumlah stasiun pengisian mobil listrik terbanyak ya. Karena nggak mungkin ketika kita bicara negara pengguna mobil listrik terbanyak tapi ternyata tidak didampingi dengan jumlah stasiun pengisian mobil listrik. Ya tentunya ini akan supply dan demand-nya itu akan menjadi tidak seimbang gitu ya. Nah, kita masih belum tahu nih Indonesia berada di mana gitu ya, dan apakah kita bisa mempercepat ya mobilitas listrik ini dengan menggunakan ekosistem mobilitas listrik. Next. Oke, mungkin yang terpikir ya, kalau saya dari akademisi, yang terpikir adalah kita bisa menggunakan konsep atau strategi pentahelix. Nah, konsep pentahelix ini apa ya? Konsep dari pentahelix ini adalah suatu cara untuk bisa memecahkan suatu tantangan dengan cara bekerja sama melalui berbagai pihak. Ya, ada yang dari pemerintah, ada yang dari masyarakat, ada yang dari dunia usaha, ada dari akademisi, dan ada yang dari media. Oke, next. Nah, peran dari masing-masing apa? Ketika kita bicara pemerintah, perannya adalah dari sisi regulator, regulasi, kebijakan, infrastruktur, aturan, dan lain sebagainya. Ketika kita berkaca kepada negara Tiongkok tadi, di mana mobil listriknya demikian besar, infrastrukturnya juga ada, itu ternyata mereka memberikan beberapa insentif yang memang menguntungkan dan beberapa keistimewaan. Ya, supaya apa? Supaya tadi benar-benar teknologi kelistrikan itu di negara tersebut itu benar-benar meningkat gitu ya, baik dari kepemilikannya maupun penggunaannya maupun kemudahan untuk memiliki maupun menggunakannya. Infrastrukturnya betul-betul terbangun gitu ya. Nah, infrastruktur ini kalau kita berkaca di negara Tiongkok tadi bisa dibagi dua nih. Ada yang dimiliki oleh publik, ada yang dimiliki oleh pribadi. Oke. Nah, kemudian pemerintah tentunya tidak pemerintah tentunya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi akan ada masyarakat dengan peran ya, masyarakat siapa? Masyarakat yang memang memiliki gitu ya. Terus kemudian juga kalau kita berkaca ke Tiongkok tadi, masyarakat juga bisa sebagai penyedia fasilitas, baik fasilitas pengisian ulang dari kelistrikannya, kemudian fasilitas untuk penjualannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang gak kalah penting, di dalam masyarakat memang perlu dibentuk yang namanya komunitas. Ada asosiasi-asosiasi gitu ya. Yang asosiasi ini yang akan menjadi jembatan ya, sehingga konsep pentahelix ini benar-benar berjalan dengan baik, sejalan ya, searah gitu ya. Oke, kemudian tentu kalau kita hanya bicara regulasi, kita hanya bicara kepemilikan dari sisi customer gitu ya, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak bicara mengenai siapa yang memproduksinya. Nah, ini bicara ke dunia usaha. Dunia usaha ini perannya adalah menyediakan produknya, keberlangsungan produknya, memilih ketersediaan dari produknya maupun ketersediaan dari komponen yang ada di mobil listrik tadi gitu ya. Terus kemudian juga melakukan inovasi-inovasi sehingga banyak sekali tipe, banyak sekali ragam dari kendaraan bertenaga listrik atau bermotor listrik. Dan yang paling penting adalah dunia usaha ini harus memastikan keberlangsungan produknya. Jangan sampai ketika kita masyarakat sudah memiliki, terus kemudian nanti beberapa tahun kemudian dunia usaha berhenti. Nah, ini yang akan dirugikan adalah si masyarakatnya itu. Dan konsep pentahelix itu tidak akan berjalan ya kalau seperti itu. Oke, kemudian juga perlu ada peran dari akademisi dengan melakukan riset, dengan melakukan kajian, memberikan masukan kepada anggota dari pentahelix yang tadi, memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang diperlukan,
memberikan masukan kepada dunia usaha, tipe-tipe yang sebaiknya dikeluarkan dan bentuk-bentuk mobilitas listrik seperti apa yang memudahkan ya masyarakat. Oke. Kemudian kita bicara juga dari sisi media ya. Dari sisi media ini tentunya kita bicara mengkomunikasikan hasil dari dari sisi media. Ketika kita bicara media ini tentu sebagai alat komunikasi, kemudian untuk memperkuat nih peran dari masing-masing anggota pentahelixnya tadi. Dan juga dari sisi media ini sebagai wadah untuk membaharui kabar-kabar, membaharui informasi, kemudian jangan sampai atau tempat menyaring ya, memfilter informasi gitu. Jadi informasi yang masuk ke media yang dikeluarkan kepada pemangku kepentingan atau kepada anggota pentahelix yang lain itu betul-betul informasi yang terpercaya, informasi yang transparan, detail dan jelas gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara pentahelix sendiri, mungkin saya sebagai bagian dari PPM ya, melihat bahwa kontribusi PPM ini memang cukup baik gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebagai bagian dari ekosistem bisnis ya, khususnya di mobil listrik, ya dari akademisi PPM itu memiliki suatu center atau pusat kajian. Ada Center of Innovation and Collaboration, ada Center of Economic Circular. Itu ada beberapa riset-riset yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan, sehingga kita bisa melihat, oh nih nanti ke depannya kita bicara mengenai teknologi motor bertenaga listrik, ini menjadi lebih baik ke depannya. Kita juga bicara mengenai riset-riset bagaimana kepemilikan, ya, bagaimana economic sharing-nya gitu ya. Jadi tidak semuanya semata-mata dibebankan kepada pemerintah, tidak semua dibebankan kepada industri, tapi juga apakah ada berbagi peran juga dengan anggota masyarakatnya. Itu semuanya bisa dilakukan riset secara berkolaborasi dengan PPM gitu ya. Nah, untuk dunia usaha ya, tentunya PPM juga akan memberikan beberapa produk-produk pelatihan ya. Seperti tadi kita tahu ada PDMA gitu ya, Product Development Management, dan ada yang namanya New Product Development untuk ajang inovasi di situ. Nah, itu diberikan ya. Jadi kami juga mendukung, PPM juga mendukung pemberian produk-produk inovasi seperti itu. Ya, terus kemudian juga di PPM sendiri ada kita bicara mengenai konsultansi di mana bisa memberikan masukan-masukan, memberikan konsultansi yang bisa digunakan oleh anggota pentahelix yang lain, memberikan bagaimana cara memperbaharui ya, bagaimana cara memperbaiki gitu ya, suatu kebijakan, bagaimana cara memperbaiki atau bagaimana cara membangun ekosistem, itu bisa dikontribusi PPM melalui konsultansi. Oke, dari sisi masyarakat sendiri, dari sisi masyarakat sendiri kita bicara mengenai PPM juga memiliki suatu komunitasnya ya. Di dalam PPM akan ada beberapa komunitas, mulai dari komunitas Operation Excellence, kita bicara mengenai leadership, kita bicara mengenai talent management dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak ya dibangun, dan itu rasanya akan baik sekali kalau misalnya komunitas ini kita masuk juga nih kepada komunitas ekosistem mobilitas listrik gitu ya. Kemudian di masyarakat sendiri, kontribusi PPM adalah menyediakan sarana pengembangan. Ya, mungkin kita bisa sama-sama berpikir mengenai bagaimana pengembangan ke depannya. Kita bisa bikin lab bersama gitu ya. Kita bisa bikin uji coba bersama mengenai apa nih yang bisa dikembangkan dari motor bertenaga listrik untuk ke depannya. Ya, sehingga benar-benar motor bertenaga listrik ini ke depannya berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian juga menjadi lebih terjangkau gitu ya. Nah, mungkin kalau kita tahu bahwa sekarang ini rasanya kalau ingin memiliki ya harganya gitu ya, harganya mungkin agak-agak tidak kurang terjangkau lah gitu ya. Nah, ini kedepannya akan seperti apa. Nah, tentunya di PPM juga memiliki media sebagai corong informasi ya kepada keluar. Ada kami di sini memiliki beberapa artikel, kemudian juga ada event-event yang bisa dikerjakan di PPM.
semuanya ini kontribusi PPM ini, ya, mulai dari akademisi sampai kepada media, tentunya ingin menghasilkan suatu karakteristik di masa depan, karakteristik sumber daya manusia di masa depan yang komunikatif, ya, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kemudian juga adaptif, bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan perubahan yang begitu cepat, fleksibel, ya, tidak selalu menggunakan yang itu saja, gitu. Jadi berkembang, merespon secara aktif, kemudian juga memiliki experience dan juga tidak melupakan etika, ya. Ketika kita bicara mengenai karakteristik yang ada di masa depan dari sumber daya manusia ini akan membentuk suatu culture, membentuk suatu budaya. Budaya apa? Budaya yang terus belajar. Budaya apa? Budaya yang saling membantu, saling mau bekerja sama, gitu ya. Budaya apa? Budaya yang memiliki pemilikan terbuka, dan budaya yang saling berbagi peran atau saling memberikan role model atau menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Oke, next. Sehingga kesimpulan dari paparan saya adalah saya percaya bahwa ketika kita bicara teknologi adalah membentuk suatu karakter masyarakat di masa depan. Kemudian juga ekosistem menjadi penentu suatu pertumbuhan dan pengembangan suatu produk. Kemudian konsep pentahelix ini mengalokasikan peran dari setiap anggota ekosistem, dan ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, ya, ketika kita bicara ingin mengembangkan ekosistem bisnis dari mobilitas listrik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah PPM terus berkomitmen dan berkontribusi untuk membangun peradaban maju melalui suatu karya nyata dan berbagai produk yang bisa diberikan oleh PPM. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bang David. Iya, oke. Menarik sekali ya nih Pak Alain, tadi paparannya sangat holistik dan juga komprehensif bagi kita semua yang pengen mengetahui lebih banyak tentang pentingnya ekosistem dalam, sebetulnya ini untuk semua industri ya, cuman untuk kali ini kita membicarakan tentang mobil listrik. Betul, untuk semua industri. Untuk semua industri ya, jadi bisa di-customize juga. Nah itu pentingnya memang akademisi harus hadir di setiap movement tersebut gitu ya, di setiap bisnis model ataupun di sebuah pergerakan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang masih memantau dan juga baru saja hadir, kami ucapkan selamat datang di Pojok Pintar Manajemen, persembahan PPM Manajemen berkolaborasi dengan PDMAI. Pada kesempatan ini kita membicarakan tentang ekosistem mobil listrik yang sangat menarik dan menjadi topik pembicaraan di beberapa dekade belakangan ini. Dan itulah tadi paparan pertama yang sudah kita dengarkan dari kacamata akademisi yang membicarakan tentang ekosistem bisnis. Dan berikutnya pastinya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan dan juga penjelasan langsung dari orang yang memang bergerak atau berada di belakang Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik di Indonesia. Tidak lain tak bukan adalah Bapak Anugraha Des Mercoledi atau Pak Nuki. Iya, Pak Nuki. Iya. Belum nyala ya, tes 1, 2, 3, cek dulu, atau mesti tukeran dengan, iya tukeran dulu kali ya. Sharing is caring gitu ya. Sesuai dengan yang tadi ya, kita mesti kolektif gitu ya. Iya. Nah Pak Nuki, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Alain tentang pentingnya sebuah ekosistem gitu pastinya ya, dan keterlibatan asosiasi dalam hal ini CSO sebagai pemersatu atau yang mengglue up all the ini tadi unsur-unsur, ada orkestrator, ada core partner, teknologi enabler, terus ada dan juga reseller, itu pastinya sangat memegang peranan penting sekali asosiasi ini. Nah mungkin sampai ada di pemerintah udah ada ini ya, Perpresnya ya, tentang nomor 55 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicles untuk transportasi jalan dan juga baik itu kendaraan pribadi maupun umum gitu ya. Betul. Nah, tapi tadi seperti yang data yang diberikan oleh Pak Alain ini, serapannya atau kemampuannya atau produksinya apa? Gimana ya, kok kita tidak seperti yang diharapkan gitu ya, percepatannya, penyebarannya dan juga pemakaian mobil listrik itu gitu ya.
what's wrong? Apa loophole-nya di mana nih gitu ya? Apakah di asosiasi juga disorot tentang hal ini dan juga mungkin Pak Nuki juga bisa memberikan pencerahan kepada kita apa-apa saja sih yang sudah dilakukan oleh asosiasi dan juga roadmap-nya ke depan. Kami persilakan Pak Nuki. Ya, terima kasih banyak Pak David, Pak Alain. Terima kasih waktunya. Tadi saya senang juga mendengar dari Pak Alain mengenai ekosistem, bahwa ekosistem itu harus anggotanya harus bisa saling mendukung, dan juga ekosistem juga penting juga untuk bisa bergandengan tangan dengan ekosistem yang lain. Itu kata-kata yang menarik tadi yang saya tangkap. Selain tadi ada video Mercy-nya Pak. Itu kebetulan saya juga senang juga sama brand yang satu itu. Oke Pak, mungkin daripada ngomongin Mercy, kita langsung ngomongin paparan aja. Baik. Iya, oke mungkin oke. Bisa langsung aja ke slide yang berikutnya Pak. Oke, mungkin kalau bicara tentang kendaraan listrik di Indonesia, mungkin kita banyak yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang cukup impulsif gitu ya, cukup kok tiba-tiba kita langsung harus bergerak ke sana. Apakah ini kita latah terhadap apa yang terjadi di dunia atau seperti apa? Nah, dari literasi atau dari bahan-bahan yang kami baca, bahwa memang dari 2017 setidaknya pemerintah juga sudah merencanakan akan bergerak ke sana gitu ya. Jadi Rencana Umum Energi Nasional RUEN dengan Perpres 22 tahun 2017 sebenarnya kita sudah mulai mengarah ke sana. Di saat itu kita masih terbiasa dengan kendaraan dengan bahan bakar fosil fuel, sedikit mulai masuk ke dalam elektrifikasi kendaraan. Banyak yang hanya mungkin sepeda listrik ya, lalu beberapa mainan anak-anak seperti Segway dan lain sebagainya ya. Tapi belum secara berpikir bagaimana ini bisa mendukung mobilitas masyarakat gitu. Nah, bergerak maju, lalu Indonesia pun melihat bahwa kita perlu juga untuk mendukung capaian ambisi untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Lalu bagaimana peran atau semangat kita untuk bisa mengurangi emisi sejalan dengan perkembangan kendaraan yang ada di Indonesia. Melihat tantangan ini, maka ada beberapa hal yang coba dilakukan pertama kali oleh BUMN dan juga transportasi yang ada di Indonesia ya. Seperti kita lihat fasilitas charging pertama PLN coba mengeluarkan di 2019, lalu uji coba bus listrik Transjakarta, juga taksi EV pertama Bluebird itu 2019 gitu ya. Nah, dari sini kita lihat gimana animo masyarakat dan apakah ini secara bisnis juga benar-benar bisa menguntungkan dan lain sebagainya ya. Lalu di 2019 untuk menaungi itu semua, lalu keluar Perpres 55 tahun 2019 yang tadi Pak David sudah kemukakan mengenai percepatan program KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, dari sini semuanya langsung mengerucut kepada satu semangat untuk bagaimana ini mengakselerasi hal ini gitu. Maka di tahun 2020 itu cukup banyak juga keluar beberapa permen, tapi yang saya soroti di sini adalah Permen Industri 27 tahun 2020 mengenai peta jalan pengembangan KBLBB dan tingkat komponen dalam negeri dari sebuah kendaraan listrik. Karena ini akan menjadi satu pegangan kita bersama mengenai ke depan kita paling nggak ada arah jalannya seperti apa gitu ya. Lalu 2020 juga Grab meluncurkan armada EV pertama Jakarta dan Bali, lalu juga Electrum di tahun 2021, another ride hailer company juga, Goto akhirnya membuat GV joint venture dengan TBS, set up satu company Electrum yang juga mempunyai visi dan misi untuk mengelektrify kendaraan motor di Indonesia dengan melalui kerjasama dengan retailer company. Nah, ini memang cukup strategik bagi kami di asosiasi juga melihat retailer company ini perlu kita ajak bersama sih sebagai katalisator juga gitu ya. Nah, setelah itu di 2021 berdiri Indonesia Battery Corporation. Ini lebih signifikan lagi dan lebih strategik
Karena memang dari kendaraan listrik itu sekitar 35% sampai dengan 50% itu komponen adalah baterai gitu ya. Alangkah baiknya apabila baterai ini sel baterai bisa diproduksi secara dalam negeri, tentunya akan meningkatkan TKDN dan begitu juga akan mereduce TCO-nya ya, total cost ownership-nya gitu dari kendaraan listrik gitu. Jadi ini merupakan langkah yang cukup signifikan dan strategik gitu. Lalu ditambah dengan adanya Inpres 7 2022 ini bahwa BEV untuk kendaraan dinas pemerintah diarahkan electrified gitu ya, lebih ke kendaraan listrik. Walaupun demikian, memang dalam prakteknya belum semua, tapi setidaknya sudah mulai beberapa, saya lihat juga kedinasan sudah mulai memakai kendaraan listrik gitu ya. Dan yang terakhir adalah Permen ESDM 1 nomor 2000 tahun 2023 ini cukup signifikan ya, cukup berarti juga bagi kami pelaku terutama anggota AML pelaku usaha di pengisian baterai dan penukaran baterai, karena di sini infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB ini diatur termasuk tarif. Nah ini penting nih, karena tarif ini tarif jual, tarif beli ya ini cukup sensitif dan penting ya untuk supaya infrastrukturnya juga bisa bertumbuh banyak dan merata. Mungkin berikutnya Pak. Nah ini sedikit potongan dari Permen Industri 27 tahun 2020 mengenai peta jalan kendaraan bermotor. Di dalamnya sebetulnya memang sudah sempat dibicarakan even sejak 2017 bahwa kita akan beralih pelan-pelan secara step by step menuju ke kendaraan listrik gitu ya. Kalau di sini kita lihat itu di baris nomor 3 ya, di kolom di baris pengembangan teknologi bahwa BBG bahan bakar gas juga tetap diusung, tetapi juga yang hybrid electrical vehicle HEV itu juga cukup didorong dari 2017 sampai 2030. Seiring dengan pengembangan sebenarnya kendaraan listrik yang full listrik dengan berbasis baterai. Nah ini kalau kita lihat juga energi di baris energi dan lingkungan, RUEN itu juga ditulis di situ, diterbitkan di 2017. Dan target penurunan CO2 nasional itu 29%, yang sekarang itu sudah direvisi menjadi 32%. Jadi tahun 2030 kita mempunyai target penurunan emisi 32%. Nah, bagaimana kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini bisa berkontribusi? Nah, nanti kita akan diskusikan. Gitu. Mungkin next slide. Sedikit cuplikan lagi dari Permen Industri 27 2020. Target di 2035 kendaraan bermotor roda 4 dan lebih, targetnya produksinya adalah 4 juta. 30% diharapkan itu adalah yang low carbon emission. Dan yang berbahan bakar hidrogen itu mungkin 20% gitu ya. Saya nggak ngelihat lagi penjualan ekspor karena ini udah pasti akan bervariatif ya. Mungkin kita bisa masuk ke baris kedua, kendaraan bermotor roda 2 dan 3. Ini targetnya produksi di 10.750.000 dengan persentase kendaraan listriknya itu 30%. Nah ini adalah peta jalan. Kita bersama, apakah kita bisa mencapai ini? Mudah-mudahan bisa, lebih bagus lagi, begitu kira-kira. Berikutnya Pak. Nah, saya mau bicara sedikit urgensinya gitu. Kalau kita bicara kendaraan listrik, itu buat gaya-gayaan aja, atau palatahan aja gitu, atau pengen keren aja di garasi gitu ya, ada kendaraan listrik lagi di charge gitu ya. Atau gimana? Karena kalau saya perhatikan, rasa-rasanya sih saat ini udah saatnya kita beralih ke kendaraan listrik. Bukan apa-apa karena kita bisa lihat aja, ini saya ada cuplikan sedikit screenshot dari bahwa itu tanggal 8 Agustus kurang lebih kemarin ya. Nah itu Tangsel, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, Bogor, you name it lah. Itu semuanya merah, cabai merah semua gitu kan. Yang cabai hijaunya dikit tuh, di bawah juga Belitung aja itu. Jadi memang sudah urgensinya ke sana. Jadi kita harus juga berpikir, apalagi di urban area dengan populasi kendaraan bermotor yang didominasi oleh
roda 2 itu cukup banyak. Nah ini tentunya polusi menjadi satu hal yang harus kita tangani bersama gitu. Kita bicara motor roda 2 itu di Indonesia itu ada 130 juta gitu ya. Dari total keseluruhan yang ada sekitar 158 atau 160 juta, 130 jutanya ini adalah roda 2. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita coba mulai dari yang porsi terbesar untuk sedikit demi sedikit kita pangkas sehingga kita bisa dapat satu critical mass sehingga yang lainnya juga bisa ikut gitu. Jadi AML sebagai Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik saat ini bukan berarti kami tidak melihat dari kendaraan roda 2 EV, kita juga sangat embrace dan akan dengan senang hati gitu untuk bekerja sama. Tetapi memang titik beratnya saat ini ada di kendaraan roda 2 gitu. Karena kalau kita lihat rule of thumb-nya adalah seperti ini Pak. 1 liter BBM itu berkontribusi terhadap 2,4 kg CO2 ekuivalen. Nah, 1 liter BBM itu setara dengan 1,2 kWh. Nah, 1,2 kWh itu masih ada emisinya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kendaraan listrik walaupun dia benar-benar zero emission, tapi listrik yang diproduksi ini masih ada footprint-nya gitu. Footprint-nya dari mana? Dari tentunya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang ada ini yang masih memakai coal gitu misalnya. Nah itu footprint-nya memang masih ada, tetapi dari 2,4 kg CO2 ekuivalen itu masih bisa dipangkas 50-60%-nya gitu loh. Nah bayangkan dengan pemangkasan seperti itu, walaupun kita belum maksimal di hulunya, 130 juta motor kalau kita bisa 30% aja itu udah lumayan gitu kita mereduce gitu ya Pak ya. Jadi saya rasa udah saatnya setidaknya kita mulai beralih ke sana gitu. Nah ini urgensinya di sana, target penurunan emisi sebesar 32% pada tahun 2030 mudah-mudahan bisa dicapai apabila kita bisa bersama-sama saat ini mulai shifting dan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal juga mudah-mudahan juga bisa tetap tercapai gitu. Next slide. Nah ini dari urgensi tersebut kami dari Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik yang dimana pendirinya itu juga ada dari sektor energi, dari sektor manufakturer EV, lalu juga dari sisi baterai gitu ya, itu bersama-sama memikirkan rasa-rasanya nggak bisa ini diselesaikan dari sisi manufakturer saja gitu ya. Gak bisa ini diselesaikan dari sisi baterai aja udah mikirin gimana caranya baterai gitu ya. Atau dari sisi energi aja. Tapi kita harus berpikir secara holistik gitu ya. Oleh karenanya Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik ini hadir dengan menaungi para anggota dari sektor energi, baterai, dalam hal ini diwakili Indonesia Battery Corporation. Ada juga perusahaan-perusahaan charging, penukaran baterai, pabrikan KBLBB yang saat ini masih didominasi oleh roda 2 di AML, dan perusahaan ride hailing companies gitu ya, atau fleet gitu. Nah saat ini sudah bergabung bersama AML, Gojek dan Grab. Kami sangat senang sih menerima mereka sebagai salah dua dari anggota AML karena komitmen mereka dalam mengelektrify sepeda motor driver ojol mereka itu bisa membantu lah gitu ya, bisa membantu untuk mengkatalisasi gimana kita shiftingnya gitu. Next slide. Ini sedikit ini aja, saya akan bacakan singkat aja. AML merupakan wadah bagi para pionir industri di kendaraan listrik dan pendukung kendaraan listrik. Bagaimana bisa mengkatalisasi perkembangan ekosistem mobilitas listrik kelas dunia di Indonesia, itu adalah menjadi satu rohnya dari AML. Nah visinya ada dua, bagaimana kita mendukung adopsi kendaraan listrik dan mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang kompetitif secara global. Yang kedua tentunya memberikan suara kepada anggota dan membina kemitraan dalam rantai pasok, value chain, dan tentunya kolaborasi multi pihak untuk supaya misi dan tujuan dari AML ini tercapai. Next slide. Nah ini misi mungkin saya akan ambil 4 yang utama. Yang pertama adalah
tentunya dalam menuju visi dan tujuan kita harus bisa mengembangkan ekosistem mobilitas listrik itu sendiri. Bagaimana memberikan solusi transportasi yang green ya, yang ramah lingkungan. Lalu juga menerapkan teknologi, proses berkelas dunia yang membangun sumber daya nasional dan sumber daya manusianya, bagaimana solusinya ini bisa bermakna dan lain sebagainya. Dan menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah Indonesia itu merupakan hal yang utama juga, karena kita pasti akan bekerja bersama tadi yang Pak Alain sebutkan Pentahelix. Jadi kita juga belum lama kita mengadakan media gathering juga Pak, dengan beberapa media kita coba rutin, kita memaparkan, kita berdiskusi, kita mengeducate juga media bahwa urgency shifting ke ekonomi yang hijau melalui kendaraan yang electrified EV ini menjadi penting gitu. Dan juga yang keempat tentunya kita melakukan riset dan pengembangan yang inovatif berkelanjutan. Makanya AML hadir sebagai menaungi tadi ya sektor-sektor energi, baterai, manufacturer, infrastruktur, ride hailing companies. Itu titik beratnya adalah policy advocacy gitu. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya Pak. Nah ini ada 17 anggota kita. Alhamdulillah sudah bergabung bersama AML. Dari sisi energi ada Adaro Power. Ini saya susun berdasarkan abjad aja. Ada Adaro Power, Chasion sebagai charging company. Lalu ada Electrum, ada Volta, Goto Gojek, Tokopedia, Electra Motor Group, Alpha One, IBC, Oakley, Oika, Pertamina, PLN, Grab, Swap ID, TBS Energi Utama, VR, Utomo Charge Plus, dan Gesit terakhir. Next slide Pak. Nah ini anggota yang ada tadi di AML juga terrefleksikan juga di dalam kepengurusan AML. Ketua umum dari AML adalah Pak Danif Danusaputro dari Pertamina Power dengan didukung oleh 5 wakil ketua. Yang pertama Pak Toto Nugroho dari IBC, Pak Patrick Adiatmaja dari Electrum, Pak Rainer Haryanto dari Alpha, Ibu Ririn Rahmawardini dari PLN, lalu Taneh Sullivan dari Goto, dan Kerta Pradana dari Grab. Lalu ada juga dibantu yang sehari-hari adalah tim kesekjenan, yang Sekretaris Jenderal Pak Rian Ernest, Wakil Sekjen 1 Pak Dery Rahman, Pak Wakil Sekjen 2 Pak Valdano Ruru, dan Bendahara Umum dari Swap ID Pak Thompson. Saya sendiri adalah ibaratnya yang buka tutup warung Pak. Ya tukang ngepel sama nyapu tiap hari. Ya ini saya sehari-hari di sekretariat. Next slide. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa AML menitik beratkan kepada advokasi kebijakan. Ada 3 hal yang kita soroti. Yang pertama adalah dari sisi demand, yang kedua supply dan infrastruktur. Kalau dari sisi demand secara jangka pendek, tentunya bagaimana mempercepat adopsi adalah bagaimana mempercepat mereka bisa pegang itu kendaraan listriknya gitu ya. Nah yang kita lihat ada beberapa hal yang ya kurang lebih agak lama ya, misalnya STNK, proses STNK dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita bisa advokasi gimana caranya supaya percepatan STNK ini bisa lebih baik lagi. Lalu ada kemudahan financing, mungkin dari leasing company dan lain sebagainya. Untuk EV mungkin ada program khusus gitu ya. Dan proses verifikasi bayar ini terkait dengan program insentif. Ya, karena kan saat ini masih ada 4 kategori penerima insentif. Nah mereka harus dicek dulu di dealer, di dealer apakah layak atau tidak. Kalau layak baru dia dapat, lalu prosesnya berjalan gitu. Nah, walaupun demikian ya kita tahu juga dari beberapa pemberitaan terakhir di media massa bahwa ini akan dibuka gitu ya. Tapi saya nggak mau bicara lebih jauh karena saya juga belum tahu arahnya kemana, kita tunggu saja. Intinya adalah setiap program pemerintah dalam mendukung adopsi EV ya tentunya kita akan dorong gitu ya. Lalu kemudahan charging dan swapping baterai, bagaimana itu ada di wilayah-wilayah hunian gitu, termasuk hunian vertikal, misalnya juga di perkantoran, di pusat
perbelanjaan, fasum dan lain sebagainya, Pak. Nah, ini penting karena semakin mereka bisa melihat bahwa infrastruktur itu ada di dekat mereka gitu ya. Itu level confidence-nya juga naik gitu ya. Mereka akan semakin lebih nyaman untuk mengadopsi kendaraan listrik. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah battery safety. Jangan sampai ketika sudah mengadopsi ada masalah di safety, ada baterainya mungkin terbakar dan lain sebagainya. Nah, ini safety-nya seperti apa? Nah, ini juga oleh karenanya AML berkomitmen terhadap ini dan kita memang sudah coba berkoordinasi dan kita saat ini menjadi anggota dari komite teknis di Badan Standarisasi Nasional juga. Ya. Lalu dari sisi supply, dari short term-nya tentunya insentif TKDN kita mencoba mengadvokasi bisakah bervariasi berdasarkan maturity dari perusahaan. Karena saat ini yang eligible untuk insentif itu adalah TKDN 40%. Tapi mungkin ke depan hari bisa dipikirkan mengenai bagaimana misal insentif tetap bisa eligible terhadap mereka yang mungkin baru mulai gitu. Mungkin mereka yang masih mulai tentunya nggak bisa dapat 100% insentif, mungkin dia berapa persen gitu. Tapi setidaknya itu bisa mendorong juga berjenjang gitu. Jadi itu, tapi itu akan penting juga untuk mendorong laju betul stimulasi ya. Lalu yang kedua adalah kemudahan dan dukungan berusaha, ini tentunya dari berbagai spektrum. Lalu dari sisi infrastruktur tadi perbanyak titik charging swap baterai, tarif listrik yang cukup kompetitif ya untuk usaha swap dan chargingnya, kemudahan upgrade daya listrik rumah. Saat ini PLN sudah cukup akomodatif dan tentunya ini yang kita lagi coba majukan, gimana sih kita bisa ada satu model misalnya charging dan swap baterai ini di IKN supaya bisa menjadi satu contoh ekosistem yang ideal itu seperti apa sih gitu. Tapi ini menarik dan ini butuh waktu lah gitu ya. Oke, next slide Pak. Sehingga pesan kunci AML itu ada 3. Yang pertama adalah dengan memperbanyak infrastruktur EV, tentunya percepatan adopsi EV lebih cepat, lebih baik gitu ya. Karena level confidence masyarakat lebih bagus. Yang kedua adalah faktor safety, tentunya mendorong utilitas EV jangka panjang. Kalau dia safety, aman, tentunya masyarakat akan menggunakannya untuk keseharian mereka. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah perubahan perilaku di masyarakat. Nah, ini yang kalau saya temui di banyak ini masalahnya di sini. Next slide, Pak. Mungkin next slide lagi. Next slide lagi. Nah, ini beberapa kajian dan publikasi kita waktu dengan AFC dan dengan AC Ventures kita mengeluarkan juga Indonesia Electric Vehicle Outlook. Next slide. Nah, ini sedikit apa yang kita pelajari ya, bahwa di dalam sampai dengan 2030 kurang lebih potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia itu sekitar 20 miliar US dollar gitu. Kita bisa lihat dari size-nya itu, misalnya dari cell manufacturing battery management system-nya itu sekitar 4,5 billion dengan indikatif earning before interest and tax-nya 8%. Headwinds-nya apa? Tailwinds. Headwinds nih tantangan ya. Tantangan, tailwinds yang bisa mendorong lebih cepat. Nah, ini tentunya supply chain challenge ya dari cell manufacturing dan battery management system ini, supply chain-nya perlu mendapat perhatian kembali. Tetapi di satu pihak itu domestic manufacturing target dan regulasinya juga mulai dibenahi gitu. Jadi ini menjadi pendorong juga gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu saya coba lompat lagi aja. Oke, ini mungkin ada satu hal yang penting. Seperti tadi kita ketahui bahwa infrastruktur kita percaya itu bisa mempercepat adopsi. Gitu ya, dengan estimated market size sekitar 2-3 billion US dollar. Tetapi memang kita masih banyak uncertainty ya. Gitu ya, dari government regulation gitu ya. Lalu juga banyak hal yang bisnis modelnya juga banyak gitu ya, profitability-nya juga masih belum terbukti di US market dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan juga untuk di Indonesia. Next slide, Pak. Sedikit gambaran gimana upaya mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
kita ada regulatory push gitu ya. Kita ada Perpres nomor 55 2019. Lalu kita juga udah coba supaya di 2040 nggak ada lagi penjualan ICE ya, internal combustion engine. Kalau dari sisi decline in battery cost, ya kalau kita perhatikan hijau-hijau itu ya Pak ya, hijau itu adalah yang mempunyai high impact gitu ya. Misalnya kita punya abundant sources dari sisi cobalt, graphite, nickel, ya. Tapi memang lithium susah nih di Indonesia ya, gitu ya. Tapi paling nggak kita ada kekuatan yang lainnya. Nah ini menjadi hal yang penting untuk kita gitu ya. Lalu juga tentunya di COP26 kita udah ada net zero emission 2060. Ini juga harusnya bisa menjadi target kita bersama untuk mendorong. Next slide Pak. Mungkin saya ada 2 slide lagi, boleh minta waktu Pak David. Ini sedikit reality check ya di Indonesia. Saat ini per Mei 2023 kita sudah ada 842 unit SPKLU dan 1.331 unit swapping baterai gitu ya. Nah, paling banyak memang ada di Jawa, di Jakarta, Banten, Jawa Barat, ini Jabodetabek basically gitu ya, dan Bali gitu ya. Bali kita lihat memang ini agak emerging juga nih untuk kendaraan listrik gitu ya. Salah satu anggota dari AML juga lagi mengembangkan bisnis ride sharing di Bali gitu. Jadi memang untuk SPBKLU dan SPKLU sangat dibutuhkan juga di daerah ini gitu. Next slide, Pak. Nah, ini sedikit gambaran bahwa target di 2030 secara umum itu ada 13 juta unit roda 2 dan roda 4 sekitar 2 juta unit dengan target SPBKLU 67.000 dan 32.000 SPKLU. Tadi kalau kita lihat SPKLU masih sekitar 480-500, target 2030 6,5 tahun lagi lah ya, itu di 32.000. Apakah kita bisa? Kita lihat gitu ya. Dan 67.000 SPBKLU yang sekarang udah 1.300, apakah kita bisa tercapai? Kita lihat. Itulah makanya peran ekosistem ini penting untuk supaya mengakselerasi itu. Kalau di kanan bawah itu kita bisa lihat mengenai tarif dari PLN untuk swapping dan charging station. Permen 1 2023, Permen SDM 1 2023 sudah menetapkan beberapa tarif, ada tarif curah dan tarif layanan khusus untuk masing-masing SPKLU dan SPBKLU. Selanjutnya Pak. Nah ini mungkin sebagai terakhir, jadi ini adalah Indonesia EV Reform Action Plan yang kami bersama AFC coba dorong. Setidaknya ada 4. Yang high direct impact itu tentunya bagaimana insentif untuk mereduce EV acquisition cost atau TCO-nya ya. Ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Lalu yang kedua insentif dari leasing scheme untuk EV purchase. Nah, ini makanya belum lama hari Senin yang lalu kita juga sudah bertemu dengan Himbara dan kemungkinan kita juga mau bertemu dengan financing dan leasing company untuk gimana ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama atau program-program tertentu supaya pembelian at least sepeda motor listrik bisa lebih menyenangkan lah di masyarakat gitu ya. Saya kata menyenangkan karena banyak yang bilang mahal lah ini dan lain sebagainya gitu ya. Lalu untuk yang medium direct impact tentunya insentif for local EV production dan assembly ya. Kita pengen juga supaya insentif itu tidak hanya mungkin untuk OEM tapi bisa juga insentif itu untuk mereka yang bekerja atau berusaha di supply chain-nya gitu Pak. Jadi bisa lebih mendorong lagi ekosistem tadi. Nah terakhir dan last but not least tentunya yang lower direct impact. Ini adalah campaign effort by government dan private sector bersama asosiasi juga, bersama media juga dan lain sebagainya ya. Nah ini campaign bagaimana ada EV positive campaign gitu ya. Dan pasti akademisi juga betul. Nah ini hal yang 4 hal yang utama yang kita coba dorong dalam program setiap dari langkah dari AML. Next slide Pak. Nah ini sedikit foto-foto dari rapat umum luar biasa. Ini pertama kali kita inception
terbentuk Dewan Pengurus Harian, Kesekjenan, dan lain sebagainya. Next slide. Ini pada saat launching AML 5 Juni 2023 kemarin, bersama dengan kita launching juga usulan kita ke pemerintah mengenai Indonesia EV Reform Action Plan bersama AFC. Terima kasih ini Pak David dan Pak Alen juga hadir nih di acara ini. Berikutnya, nah ini adalah launching dari Indonesia Electric Vehicle Outlook bersama Easy Ventures mengenai paling nggak kita mempunyai baseline lah. Kita ke depannya outlook-nya seperti apa yang kita punya dan kita melihatnya ke depan seperti apa. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari AML. Kita mungkin bisa sambung dalam tanya jawab Pak David. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuki. Wah, terpuaskan ya beberapa pertanyaannya. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, cuman tadi dari presentasinya sepertinya sudah terjawab. Iya, Bapak dan Ibu, peserta dari Ponpinman atau Pojok Pintar Manajemen masih bersama saya David Manalu yang meng-host acara ini, dan sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang bertanya, kepada para narasumber pastinya, dan kami akan coba menjawab ya setelah ini pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah bisa masuk dan bisa ditanyakan. Namun pastinya saya sebagai moderator mempunyai privilege untuk bertanya terlebih dahulu. Iya, menarik sekali ya. Saya mau beralih dulu ke Pak Alain ya. Pak Alain tadi dipresentasikan tentang pentahelix dan juga pentingnya sebuah ekosistem dalam industri apapun gitu ya, industrinya. Nah, kalau kita lihat tadi case-nya mobil listrik ya, tadi Pak Nuki sempat bilang bahwa salah satu headwinds-nya adalah belum proven-nya sebuah model bisnis ya, belum proven gitu ya. Itu di Amerika gitu yang notabene udah duluan dari kita gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dengan adanya dengan adanya ekosistem ini juga apakah bisa membantu percepatan pembuatan atau penentuan sebuah model bisnis? Korelasinya apa sih Pak Alain dengan ini percepatan ini? Mungkin bisa dicerahkan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang David ya. Cuma sebelum saya jawab, tadi mendengar presentasi Pak Nuki tadi kok jadi pengen beli ya. Ini yang menarik. Ngantri dulu Pak, saya dulu Pak. Ini mumpung ada direktur sebelahnya, jadi saya pasti dapat diskon. Masalahnya AML nggak jualan. Oh, jualan. Iya itu dia. Kirain dapat diskon kalau. Ya, pakai namanya bisa gitu ya. Iya, tahu kenal nama direkturnya, kirain dapat diskon. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin yang tadi pertanyaannya adalah belum mapannya model bisnis gitu ya. Ya, mungkin yang perlu diklarifikasi dulu kenapa sampai model bisnisnya itu belum proven ya. Belum provennya itu di mana? Ya. Nah, kalau tadi mengacu kepada konsep pentahelix tadi, memang kesemuanya mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, industri, akademisi, kemudian media, ya mencoba mencari tahu gitu ya, mencoba mencari tahu bagaimana sebuah model bisnis yang memang proven, ya. Karena kalau kita bicara belum proven tapi kita nggak tahu belum provennya di mana, ya rasanya akan berputar di situ-situ saja gitu ya. Jadi maksud saya memang itu tadi kenapa saya masukkan konsep pentahelix, karena yang di konsep akademisi memang itu yang saat ini memang bisa untuk mempercepat ya ekosistem apapun itu bisnisnya ya. Nah, nanti dari situ kan juga kita bisa berkonsultasi, kita juga bisa melakukan riset, kita juga bisa mencoba memahami mengenai regulasi mana yang diperlukan sehingga model bisnisnya menjadi proven. Kemudian kita bicara industrinya supaya tidak produknya itu bisa sustain gitu ya. Jadi jangan sampai saya katakan tadi ketika dikeluarkan kemudian 2 tahun kemudian tiba-tiba hilang. Komponen spare part
tiba-tiba nggak ada dan lain sebagainya. Nah itu kan juga kadangkala itu menjadi suatu pemikiran gitu ya. Belum lagi kita bicara harga jualnya gitu ya. Nah itu kan menjadi tantangan juga untuk apakah memang itu belum provennya lebih ke arah situ atau bagaimana. Mungkin itu ya. Kalau saya sebagai akademisi melihatnya memang harus ada harus ada integrasi atau ketersambungan lah dari anggota-anggota pentahelix tadi. Oke, terima kasih Pak Alain ya. Di jawabannya memang perlu ada kajian khusus dan juga secara berkesinambungan dan secara simultan semua keanggotaannya itu bisa membuat ya nanti model bisnis yang bisa perubahan. Oke, nah sebelum ke Pak Nuki, ini tadi Pak Nuki, ini gara-gara Pak Nuki nih saya jadi banyak pertanyaan nih. Dari sense of, dari sense of urgency tadi ya, sense of urgency tadi, tadi Pak Nuki bilang tentang zero emission dan juga, tapi nggak bisa 00% banget nih, karena masih ada ya, karbon yang dihasilkan untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, dengan pernyataan tersebut, saya pengen tahu bagaimana caranya kita bisa menolkan itu dengan teknologi sekarang dan juga dengan sumber-sumber energi yang ada sekarang. Nah, untuk itu mungkin untuk lebih jelasnya kita sudah kedatangan bersama-sama dengan kita narasumber berikutnya yang lain yang sudah hadir dan pastinya sangat kompeten untuk menjawab pertanyaan ini, EV Business Development Specialist Pertamina New and Renewable Energy, Bapak Adriel Simorangkir yang sudah bergabung bersama kita di Zoom ini. Selamat sore Pak Adriel. Pak Adriel, halo. Masih di mute? Selamat sore Pak Adriel, apa kabar Pak? Selamat sore Bapak-Bapak, salam kenal, saya Adriel Simorangkir. Selamat sore Pak Adriel. Selamat sore Baik. Pak. Oke. Mudah-mudahan kami tidak mengganggu ini ya jadwal yang sangat sibuk ini Pak ya. Enggak Pak. Saya happy to be here. Thank you for this. But thank you for being here ya, and the opportunity untuk bisa kita ngobrol Pak Adriel. Iya nih Pak Adriel, ini kita sedang membicarakan tentang, mungkin Pak Adriel dari tadi sudah menyimak percakapan kita dari tadi tentang mobil listrik. Yang ingin kami tanyakan mungkin as a part of the ecosystem itself ya pastinya ya Pertamina Renewable Energy. Kita pengen tahu kan tujuannya kan pengen zero emission ya. Nah tapi untuk ngecharge-nya itu biasanya kalau di rumah kan pasti kita ngecharge-nya ya di ini juga ya pakai PLN juga dan biasanya kalau PLN itu pakai pembangkit tenaga listrik batu bara, fossil fuel juga gitu ya. Nah kalau seperti itu bagaimana sih peran BUMN dalam hal ini juga Pertamina menjawab tantangan supaya sumber energinya pun adalah bersih atau zero emission ke depan. Yang kita tahu sekarang masih pakai tenaga pembangkit listrik tenaga batu bara, terus ada minyak dan juga lain-lain. Nah itu apakah kami bisa diberikan informasi ke depan ya Pak ya? Oh, terlempar dari Zoom. Masih? Bisa Pak, dengar Pak. Ada masih Pak. Terdengar Pak Adriel? Dengar Pak, suara saya oke ya Pak? Oke. Silakan Pak. Baik. Jadi mungkin pertanyaannya kalau saya boleh rangkum Pak, ini lebih mengarah kepada overall strategi Pertamina dalam managing transisi energi untuk ke depannya secara khusus untuk industri kendaraan listrik ya Pak, mungkin kita mengikuti topik pembicaraan hari ini. Baik Pak. Jadi sebetulnya ini jawabannya kalau misalnya saya terusin Pak, ikutin nafsu saya ini mungkin bisa sejam lagi Pak. Jadi saya coba rangkum ya Pak kepada beberapa poin utama. Yang pertama, Pertamina ini fully committed Pak terhadap energy transition. Kami tahu bahwa ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dan kami fully support kebijakan tersebut dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk kita bisa punya bisnis yang betul-betul
sustainable dan betul-betul ditargetkan untuk mendukung kendaraan listrik dan juga renewable energy in general, kita udah melakukan restrukturisasi nih Pak di Pertamina. Jadi yang tadinya Pertamina itu ada Pertamina Holding, lalu bawahnya ada ratusan anak perusahaan, kita restrukturisasi sehingga cuma ada 6 nih sekarang Pak anak perusahaan yang masing-masing menghandle area bisnis sendiri-sendiri. Jadi kita ada di 5 itu ada di business heritage di oil and gas, 1 Pertamina Power Indonesia atau sekarang kita sebutnya Pertamina New and Renewable Energy, itu secara khusus menghandle bisnis yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan. Nah, ada 3 nih Pak strategi utama kita untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Yang kedua adalah pengembangan ekosistem hidrogen bersih. Dan yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur penjual belian karbon dan juga pendukungan untuk reforestasi dan manajemen hutan, Pak. Nah, mungkin ketiga inilah yang kami lihat sebagai 3 area future utama yang memiliki not only the highest revenue potential, but also the highest potential untuk mendukung transisi energi tadi. Nah, untuk topik pembicaraan kita hari ini, mungkin saya akan zoom in kepada yang strategic initiative pertama, yaitu pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Di dalam stream pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini, ada beberapa hal yang kita lakukan di dalam Pertamina itu sendiri, dan ada juga yang kita turunkan kepada anak perusahaan kita, yang kita bentuk dengan 4 BUMN lainnya, yaitu Indonesia Battery Corporation. Jadi yang seperti kita ketahui nih Pak, tadi mungkin Pak Nuki juga sudah sempat touch, bahwa rantai nilai di dalam kendaraan listrik itu kan panjang, Pak, dari mining material, manufaktur battery cell, lalu manufaktur kendaraan, baterai, sampai dengan recycling. Nah, tentunya semua ini harus disiapkan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, tapi nggak mungkin dilakukan sendiri, gitu ya Pak. Jadi untuk yang di sisi produksi battery cell sampai dengan manufaktur kendaraan itu dilakukan oleh Indonesia Battery Corporation. Jadi ada kerjasama kita dengan LG, kerjasama yang dengan CATL, ada juga The Seeds ya Pak, recently kita acquire melalui Indonesia Battery Corporation. Nah, Pertamina ngapain ya? Pertamina harus bisa meleverage aset yang sudah kita kumpulkan selama puluhan tahun terakhir ini Pak, yaitu jaringan infrastruktur SPBU kita yang sudah menjadi top of mind destination ketika orang lagi mau mencari energi tambahan untuk transportasi. Nah, ini perception ini adalah sesuatu yang kuat sekali, brand equity-nya juga besar sekali untuk kita putar itu menjadi destination utama orang ketika mau mengisi energi untuk kendaraan listrik. Nah, begitu juga untuk presence kita Pak di seluruh rantai pasok oil and gas, ini juga akan kita leverage untuk menjadi presence dalam rantai pasok untuk kendaraan listrik. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi mungkin nanti saya bisa breakdown lagi kalau memang interested apa aja sih di dalam industri downstream ini Pak yang kita lakukan untuk mendukung Indonesia Battery Corporation. Ada banyak nih Pak nanti breakdown. Ini secara garis besar saat ini Pertamina sedang melakukan itu. Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adriel. Pertanyaan yang satu lagi deh boleh ya, mumpung ada di sini. Jadi kalau dilihat dari kacamata awam gitu ya, kapan sih kita bisa lihat charging untuk EV itu ada di semua gas station ya, di yang punya Pertamina pastinya di Indonesia. How is the target? Kita ballparknya berapa nih? Berapa tahun sampai kita bisa menemukan itu semua? Jadi orang juga mau beli juga nggak ragu-ragu. Oh udah ada kok di gas station atau charging station bilangnya sekarang mungkin ya. Yeah. There's a very interesting dynamic to this question, Pak. I know a lot of people mungkin udah bilang kayak this is a chicken and egg situation gitu ya. Kayak kita mau keluarin infrastrukturnya dulu supaya orang adopt, atau kita tunggu demand-nya naik dulu baru kita secara secara linear juga naikin infrastrukturnya. Now in other countries Pak, yang kita lihat baik itu di very developed countries seperti US, countries in Europe, lalu juga emerging
electric vehicle focused countries seperti China, India. The key difference yang kita bisa lihat sekarang, dan ini in no way minimizing the effort that is done by the Indonesian government, adalah ininya regulasinya. Jadi dulu di beberapa negara-negara ini, regulasinya itu sudah secara clear mendukung transisi kepada kendaraan listrik dengan cara-cara yang konkret. Baik itu melalui insentif pembelian, baik itu melalui tarif listrik yang lebih favorable untuk pemain kendaraan listrik, baik itu terhadap limitation kepada zona-zona tertentu yang khusus kendaraan listrik, dan lain-lain. Ketika regulasi itu sudah ada, the chicken and egg situation becomes a lot clearer for business players. Jadi investasi itu udah nggak takut lagi untuk sebuah iklim regulasi yang uncertain, sehingga that chicken and egg situation meskipun masih ada, itu memberanikan pemain bisnis untuk maju duluan dan demand-nya meningkat setelah itu. Gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia saat ini, yes, the Indonesian government has been excellent in introducing some measures to support electric vehicle. Compared to other countries yang mengelilingi kita, Pak, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia ini pemerintahnya harus diberikan pujian karena memang iklim regulasinya sudah jauh lebih mendukung. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara tadi ya Pak, yang memang sudah sukses menjadikan kendaraan listrik itu sebagai norma, masih banyak nih Pak perjalanan dan item-item yang perlu diintroduce kepada regulasi kita. Nah ini sesuatu yang Pak Nuki nih Pak, teman-teman AML juga kami dukung, banyak sekali PR-nya. Pak Nuki tahu, mungkin Pak Nuki juga kalau dikasih kesempatan, masih ada 1-2 jam lagi nih Pak, yang dijelaskan satu persatu. Tapi it is crucial for us to work with the likes of International Finance Corporation, World Bank, VCs, private equity firms, untuk secara bersamaan membuat landscape regulasi yang mendukung secara holistik nih Pak. Dari situ nanti kami secara pemain bisnis itu jauh lebih confident untuk solve chicken and egg situation tadi dengan meroll out infrastruktur itu. Pertanyaannya kapan? Tunggu ya Pak, kapan regulasinya mulai berubah dan mulai mendukung. Hopefully within the next 2 or 3 years kita akan melihat roll out dalam skala besar. Oke, terima kasih untuk masukannya nih ya Pak Adriel Simorangkir. Sebetulnya masih banyak pertanyaannya, cuman ini yang nanya juga masih ngantri juga. Kalau Pak Adriel will be happy, more than happy untuk bisa ngobrol lagi nanti di lain kesempatan sama mungkin AML juga di sesi berikutnya. But anyway, thank you very much untuk waktunya Pak Adriel. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan semoga Pertamina ke depan bisa memajukan renewable energinya dan juga bisa yang terjangkau pastinya. Amin, amin. Siap Pak. Terima kasih Pak. Salam elektrik Pak. Salam elektrik. Siap, salam elektrik. Okay. Terima kasih Pak Adriel. Mari Pak. Ya, Bapak dan Ibu, itulah Bapak Adriel Simorangkir, EV Business Development Specialist Pertamina New and Renewable Energy. Ya, kita sudah banyak pertanyaan nih ya. Nah ini nih, Bapak dan Ibu jika ada yang ingin raise hand dan langsung ngobrol sama kedua narasumber kita, monggo ya, kita persilahkan. Tetapi karena saat ini belum ada ya teman-temannya yang mau raise hand, agak malu-malu kayaknya ya. Shy cat kayak katanya orang anak sekarang. Jadi kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan. Ini ada datang dari Ahmad San Haji. Bagaimana peran pemerintah dapat bersinergi pada pihak berkepentingan mengenai kendaraan listrik? Padahal untuk saat ini kan kendaraan listrik masih dilarang di jalan raya maupun undang-undang Kementerian SDM sudah dikeluarkan. Maksudnya dilarang apa? Masih dilarang maksudnya? Oh sudah ada Pak. Justru sudah sekarang pakai mobil listrik supaya nggak kena ganjil genap. Betul. Gitu. Insentifnya udah ada. Insentifnya sudah ada gitu ya Pak ya. Oke mungkin bisa menanyakan pertanyaan yang lain. Ini dari Christine Indah Purnamasari. To everyone. Pertanyaan pertama, bagaimana AML mengkampanyekan dan mengkolaborasi bersama pemerintah untuk mengelektrifikasi mobilitas rantai pasok perdagangan kendaraan listrik di Indonesia? Dan yang kedua, strategi dan inovasi komprehensif apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan efisiensi untuk kendaraan listrik mencakup infrastruktur pengisian daya, daur ulang baterai,
integrasi energi terbarukan dan kerangka kerja, kebijakan dan kesadaran konsumen. Wow. Ini pertanyaan komprehensif banget nih. Sekali ya. Mungkin nomor 1 bisa Pak Nuki, nanti nomor 2 Pak Nuki dan juga Pak Alain juga ya bisa. Silakan ya Pak Alain ya kalau misalnya mau ini. Silakan. Baik, nah nomor 1 mungkin saya ulangi dulu nih, saya baca ya. Supaya jelas, ini pertanyaannya hebat banget ya. Bagaimana AML mengkampanyekan dan kolaborasi bersama pemerintah untuk mengelektrifikasi mobilitas rantai pasok perdagangan kendaraan listrik di Indonesia. Ya baik, yang pertama memang kita bicara dari baik itu dari internal AML maupun juga bersama dengan pemangku kepentingan ya. Nah kalau dari sisi internal AML sendiri, setidaknya kita memang embrace everyone in the ecosystem itu, terutama mereka yang sektor dari industri energi, baterai, lalu infrastruktur, manufaktur EV, ride hailing companies, IoT-nya dan lain sebagainya. Itu karena kami ingin melihat bahwa setidaknya ada diskusi atau pertukaran informasi dan knowledge di AML yang bisa men-trigger juga untuk inovasi-inovasi berikutnya gitu ya. Nah jadi dimulai dari dalam diri AML sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengartikulasi dari inovasi-inovasi tersebut itu dengan kita menggandeng juga banyak ada dari akademisi ya, universitas, think tank gitu ya, network think tank, dan juga mungkin juga asosiasi-asosiasi lain gitu. Itu yang pertama, sehingga yang keluar dari AML adalah sebuah ide ya, kita juga mudah-mudahan kita bisa berfungsi sebagai thought leader gitu ya. Dengan ini kita ada ide yang keluar, lalu bagaimana kita mengkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, asosiasi tadi menarik yang tadi Pak Alain yang pertama kemukakan bahwa sebenarnya ekosistem juga bisa bergandengan tangan dengan ekosistem yang lain. Jadi AML ini walaupun saat ini yang saya perhatikan memang baru kami yang anggotanya cukup beragam. Walaupun demikian kita membangun atau menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan asosiasi lain. Sebut saja misalnya asosiasi sepeda motor listrik, itu ada AISMOLI. Lalu ada juga yang roda 4 dan lebih, itu ada Periklindo. Nah kita juga lalu berkolaborasi, bergandengan tangan juga dengan Kadin, dan juga dengan kementerian terkait. Nah bentuk kampanyenya adalah yang pertama kita mencoba untuk berangkat dari program pemerintah dulu. Gitu. Misalnya di situ ada program insentif, seperti apa, bagaimana kita bisa mendorong. Lalu bagaimana peran dari AML dan anggotanya bisa mendorong itu dari sisi fungsi masing-masing gitu ya. Dan bersama dengan asosiasi lain bagaimana. Lalu juga mengadakan forum-forum atau diskusi dengan pemerintah. Nah di sini kan juga wakil ketua umum kita juga ada yang dari PLN, ada dari Indonesia Battery Corporation, dari Pertamina. Nah ini kita akan membuat kelompok-kelompok kerja gitu, working group yang bisa mendiskusikan topik-topik yang memang hangat dan penting bagi ekosistem EV di Indonesia gitu. Nah itu yang kita lakukan gitu. Dan secara berkala kita akan membuat juga policy updates gitu ya, newsletter dan juga diskusi-diskusi dengan pentahelix yang tadi Pak Alain sebutkan, dengan media, dengan universitas, pemerintah terutama dan lain sebagainya. Nah mungkin itu yang pertama. Kalau misalnya dilihat dari sisi konkretnya apa, mungkin kita ada EV Positive Campaign. Ya, mungkin ke depan kita juga berencana dengan AISMOLI ada EV road trip gitu misalnya ya. Dan juga mungkin dengan PLN kita mengkampanyekan titik-titik yang ada mengenai SPKLU dan SPBKLU. Oke. Itu baru pertanyaan nomor 1 tuh Pak. Baru 1. Gitu ya. Kalau gitu kita langsung nomor 2 aja. Nomor gitu 2. Ya. Mau Pak Alain dulu atau mungkin Pak Alain dulu? Mungkin saya simplifikasi kali ya pertanyaan yang nomor 2 ini ya supaya tidak terlalu panjang. Kira-kira memang strategi dan inovasi yang komprehensif artinya apakah ekosistem pun membutuhkan sebuah model bisnis dan cara mendapatkan model bisnis seperti apa? Tadi mungkin sudah di-mention ya. Kira-kira begitu Pak Alain.
Ya, oke. Kalau saya ngelihatnya mungkin secara singkat aja ya. Kalau saya melihatnya strategi inovasi apa, ini memang harus ada semacam economic sharing gitu mungkin ya. Jadi model bisnisnya ini tidak bicaranya adalah lebih dari satu pihak itu memiliki keuntungan, cuman keuntungannya memang harus ditetapkan secara adil gitu ya. Porsi siapa berapa persen, porsi siapa berapa persen. Rasanya itu bisa untuk, contohnya misalnya gini, infrastruktur pengisian daya. Mungkin sebagai pemilik kendaraan listrik, itu dia juga bisa sekaligus membuat juga infrastruktur pengisian dayanya. Misalkan kan lebih murah kalau di rumah gitu ya. Jadi pulang ke rumah tinggal isi dan lain sebagainya. Punya tetangga-tetangganya gitu ya, di satu komplek itu dia bikin gitu ya. Nah itu kan itu rasanya suatu strategi atau inovasi yang baik ya untuk bisa mempercepat nih ya pertumbuhan dari mobilitas listrik ini ya. Jadi mungkin kalau saya sih ngelihatnya yuk secara bersama infrastruktur pengisian daya ini kita buatlah dalam satu komplek kayak urunan gitu ya. Rumah ini urunan gitu ya, bikin infrastrukturnya gitu ya. Daur ulang baterai mungkin juga sama gitu ya. Tadi ada baterai Indonesia kalau saya nggak salah tadi ya. Ya itu juga mungkin bekerja sama dengan akademisi untuk supaya baterai itu menjadi lebih tahan lama, kemudian raw materialnya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya ngelihatnya seperti itu ya, bisa strateginya ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Nugi? Saya udah cukup. Cuman tadi saya mungkin mau menegaskan kembali, tadi menarik juga sih kalau misalnya di kompleks-kompleks perumahan gitu ya, masyarakat secara kolektif itu bisa mengajukan untuk ini ya. Iya. Nah, Jadi itu masuk ke FASUM gitu ya? masuk ke FASUM, Iya. masuk ke FASUM. Tapi nanti mungkin ya itu mungkin satu terobosan sih. Kita bisa juga bicarakan sih ke PLN ya. Oke, great. Wow, itu tadi jawaban baru satu pertanyaan dari 16. Dari ya cukup banyak pertanyaan. Namun gini Bapak dan Ibu, masih banyak pertanyaan, cuman waktu kita sudah sangat pendek sekali ya. Mungkin kita akan bisa jawab nanti secara online gitu ya. Kalau berkenan Pak Nuki dan juga Pak Alain ya, nanti kita akan rangkum, kita akan coba jawab secara online dan secara tertulis nanti if you don't mind. Oke. Dan dengan demikian masih banyak sih sebetulnya pertanyaan yang ingin ditanyakan dan juga data dan informasi yang kita mau sharing. Namun karena waktu kita terhalang oleh karena waktu, maka kita sepertinya harus mengakhiri ya pembicaraan sore ini. Namun sebelum itu kami mau minta closing statement dong dari Pak Nuki dan juga Pak Alain tentang topik kita kali ini dan juga positive tone untuk percepatan EV di Indonesia, mobil listrik Indonesia. Silakan Pak Alain dulu deh. Silakan Pak Alain. Iya baik, closing statementnya mungkin nggak jauh-jauh beda dengan apa yang paparan saya ya. Jadi konsep pentahelix itu kita perkaya, kita perkuat ya, dan dengan konsep tersebut itu bisa mempercepat ekosistem mobilitas listrik ini sendiri gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pentahelix yang seperti apa? Pentahelix yang tentunya terkait satu sama lainnya gitu ya. Pentahelix yang tidak memiliki konflik of interest, yang betul-betul berbicara mengenai pengembangan teknologi atau peradaban maju di masa depan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alain. Pak Nuki? Ya, kalau dari sisi AML adalah ini kita ada urgency ya untuk segera shifting ke kendaraan listrik gitu. Jadi bahwa kita sudah rasakan sendiri 2 hari kemarin juga bahwa polusi semakin tinggi gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya mungkin dari shifting ke kendaraan listrik itu mungkin yang bisa kita lakukan dengan mudah ya. Itu mungkin yang saya bisa encourage masyarakat untuk coba berpikir bahwa udah saatnya karena kalau kita berpikir business as usual nyatanya juga iklim dan
lingkungan juga nggak as usual juga sekarang gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus berubah gitu. Saya rasa perubahan itu harus kita sikapi dengan baik, bahwa tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Mungkin itu aja Pak David. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, itulah tadi paparan singkat dan juga Q&A session kita yang sangat-sangat menarik. Dan pastinya ada kesimpulannya bahwa ekosistem baik itu di berbagai industri maupun di mobilitas listrik Indonesia sangat-sangat dibutuhkan. Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dari kebijakan, infrastruktur, pendanaan, dan juga pastinya kesadaran dari pelaku sendiri untuk bisa kita bersama-sama memajukan mobilitas listrik di Indonesia, bukan hanya untuk keren-kerenan supaya nggak bebas ganjil genap, tetapi juga untuk menurunkan gas emisi kita yang sudah semakin parah. Jadi keputusan di tangan kita dan asosiasi serta akademisi dan Pentahelix ini hanya sebagai akselerator saja. Demikianlah bincang-bincang kita dalam Pojok Pintar Manajemen bersama Kepala Divisi Pengembangan Usaha PP Manajemen Bapak Alen Wijanarka STMM. Terima kasih Pak. Dan juga Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobil Listrik Indonesia Anugrah Desmer Koledi, Bapak Nuki. Terima kasih banyak. Sami-sami. Sukses terus untuk kita Terima semua. kasih, Pak Alen. Iya. Semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang menyerah, pantang berhenti berkarya dan terus menyala, dan seluruh hal yang baik sudah terjalin dan juga terus berkembang. Jangan lupa untuk men-scan ini, ada form feedback untuk kita semua supaya acara kita ke depan semakin baik. Ya, jangan lupa untuk meng-scan-nya, dan juga pastinya tadi permintaan untuk presentasi pembicara akan dikirimkan setelah Anda mengisi form ini. Ya, dan juga Bapak dan Ibu silakan join menjadi member PPM Community yang bisa langsung diklik link yang ada di chat room dan juga ada di gambar ini. Dan tidak lupa untuk follow media sosial PPM Manajemen, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn. Tidak terasa sudah 2 jam lebih kita berbicara dan berbincang di hari acara ini. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaraan acara ini. Terutama Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara. Saya David Manalu, pamit mundur. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam.